Di video kali ini, kita akan menampilkan performa engine catur. Leela Zero bermain tanpa kuda sejak permainan dimulai. Lawannya adalah Alex Lenderman, seorang Grandmaster Amerika yang pernah menjadi juara dunia junior di usia 16 tahun pada tahun 2005. Leela Zero bermain sangat berani, dengan performa engine yang diperkuat RTX 4090 buatan Nvidia yang didesain untuk menangani tugas komputasi yang berat dan kompleks seperti artificial intelligence dan permainan video game. Dalam konteks Leela Zero, RTX 4090 digunakan untuk mempercepat proses pelatihan dan analisis. Hal ini memungkinkan Leela Zero membuat keputusan yang sangat cepat dan efisien. Leela Zero sebagai putih melangkah pion C4. Di sini putih mengosongkan kuda di petak G1. Pion E6, G4, sebuah langkah berani yang memiliki dua tujuan. Yang pertama mengosongkan petak G2 ditempati gajah, dan yang kedua mengontrol petak F5 dan H5. Atau dengan kata lain, putih ingin mendominasi beberapa petak di wilayah hitam. Sebuah strategi yang patut dicatat. Jika kita melakukan por kuda, dan lawan berada di bawah kelas, maka sedapat mungkin kita memiliki keunggulan ruang. Grandmaster Alex Lenderman membalas pion D5, gajah G2, pion D kali C, rokade, kuda C6, kuda C3, gajah D7, hitam menutup aktivitas menteri di jalur D. Ini memberi kesempatan putih mendorong pion D4, pion N pasan, menteri mengambil pion, kuda menyerang pion, dan pion menyerang balik posisi kuda. Kuda D5, terlihat putih bisa memenangkan satu pion dengan menukar kuda. Dan setelah pion kali kuda, gajah kali pion. Namun dalam hal ini, engine catur lebih mengutamakan inisiatif dan aktivitas perwira. Leela Zero melangkah benteng D1, shadowing terhadap menteri, dan memprovokasi agar hitam terlebih dahulu memukul kuda. Setelahnya kita dapat mengambil kuda dengan menteri. Menteri tidak hanya mengontrol main diagonal, tapi juga menekan pion G7. Dan keberadaan benteng bisa melakukan pinning terhadap gajah. Permainan lanjut dengan gajah D6, kuda E4, menteri E7, kuda kali gajah, pion mengambil kuda, pion E4, kuda B6. Di sini kita tidak boleh buru-buru menukar menteri dengan memukul pion D6, sebab bagaimanapun putih telah kehilangan kuda sejak awal permainan. Penyederhanaan yang terlalu cepat akan membuat hitam bernafas lega. Pion A4 adalah langkah tepat, dengan kemungkinan mendorong pion mengusir kuda, membuat perwira hitam kehilangan koordinasi. Hitam merespon pion E5, pion mengusir kuda, kuda C8, menteri B3, menekan pion, hitam menyerang menteri dengan gajah, dan membuka jalan bagi menteri melindungi pion. Menteri G3, kuda D4, hitam menempatkan kudanya di petak outpost. Kuda ini terlihat perkasa, namun hal ini mengizinkan putih melakukan pengorbanan kualitas. Ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa putih menukar benteng dengan kuda. Yang pertama, menghilangkan ancaman kuda Royal Fork di petak E2. Dan alasan yang kedua, benteng hitam belum aktif. Dengan memukul kuda, hitam kehilangan perwira strategis yang diandalkan dalam menyerang. Dan seperti yang terlihat, hitam hanya memiliki satu perwira ringan yang aktif, yaitu gajah yang mengontrol petak terang.
Dan alasan yang ketiga, setelah pertukaran benteng dan kuda, putih dapat memajukan pion F4. Pion F4 tidak hanya mendukung pion G5, tapi juga mengontrol petak E5, dan kemungkinan pion ini didorong ke F5. Alex Lenderman mendorong pion F6, direspon pion F5, gajah C4, gajah F4 menekan pion, dan mengikat posisi kuda yang menjaga pion, rokade, pion H4. Putih memerlukan dukungan pion demi menciptakan 3 pion yang menyerang sayap raja. Ketiga pion ini diperlukan dalam membongkar pertahanan raja. Raja H8, benteng D1, pion D3, benteng menyerang gajah, gajah B5, pion G6, pion H6, menteri E3 menambah tekanan terhadap pion, gajah C6, gajah kali pion, pion kali gajah, menteri kali pion, skak, memaksa raja ke G8, pion B4, pion A6, memberi jalan bagi kuda di petak A7, dan memberi ruang gerak bagi benteng. Putih lanjut pion H5, kuda A7, benteng menyerang pion bebas. Jika gajah melindungi pion, pion E5, membuka jalan bagi gajah fianchetto dengan kemungkinan gajah melakukan skak. Di sini hitam melangkah benteng C8. Benteng mengambil pion, kuda B5, benteng G3, menteri diadu. Putih tentu saja menolak pertukaran, mencari alternatif pergerakan menteri di A2 melakukan skak. Benteng E8, menteri skak, raja H8, menteri B2, dengan ide pion didorong ke H6. Dan jika menteri memukul pion, benteng bisa ke H3, kemudian menteri kali pion. Hitam lanjut dengan menutup diagonal menteri dengan benteng. Kemudian menteri C1, mengontrol petak H6, benteng disusun, pion H6, menteri E7, menteri C4, benteng G8. Langkah ini membuka kemungkinan putih melakukan pengorbanan menteri. Putih terlebih dahulu melakukan skak dengan pion. Raja H7, menteri ditukar dengan benteng, raja kali benteng, pion skak, raja kali pion, pion promosi jadi menteri, raja H6, menteri G6, skak mat. Permainan yang kita bahas menunjukkan betapa berbahayanya perkembangan engine catur di masa depan dan menimbulkan pertanyaan kepada kita, apakah teori catur masih bisa berkembang sejalan dengan inovasi di bidang teknologi komputer?